Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal asahu, adapun menurut kaul asah, annal ada'a fi'lun ibadati aw rak'atin fi waqtiha, bahwa sesungguhnya ada itu fi'lul ibadati, mengerjakan ibadah, aw rak'atin atau satu rakaat, fi waqtiha di dalam waktunya ibadah. Wa huwa, adapun ada itu zamanun muqaddarun, waktu yang dikira-kirakan, laha bagi ibadah, syar'an menurut syariat. Wal asahu annal ada'a fi'lul ibadati sauman aw salatan, baik itu puasa, aw salatan atau puasa atau salat, aw ghairahuma atau selain puasa dan salat. Jadi mengerjakan puasa, mengerjakan salat, fi waqtiha, pada waktunya, itu disebutnya ada. Au fi'lu rak'atin, atau mengerjakan satu rakaat saja, minas sholati, dari sholat, fi waqtiha, pada waktunya ibadah atau pada waktunya sholat, ma'a fi'lil baqiyati, serta mengerjakan yang sisa, ba'dahu, setelah waktu sholat. Jadi satu rakaat misalkan dikerjakan waktu zuhur karena zuhurnya akhir, kemudian yang 3 rakaat dikerjakan pada waktu asar. Ini tetap disebut dengan ada menurut kaul asah. Wajibatan kanat, baik itu wajib, ada ini sholat, mau mandubatan atau mandubah atau sunnah. Jadi ibadah itu bisa berupa wajib, baik wajib maupun sunnah. Itu masuk dalam kategori ada menurut kaul asah. Wa ta'biri bi raq'ati huna wa biduniha fil qada'i aula min ta'birihi bil ba'di. Wa ta'biri, adapun ungkapan musannif, bir raq'ati, menggunakan kata rakaat, satu rakaat, huna dalam bab ada ini, wa biduniha, dan dengan kurang dari satu rakaat, fil qada'i, pada waktu fil qada'i, dalam ibadah atau salat qada. Itu aula, lebih utama, min ta'birihi, dari ungkapan musannif asal, dari ungkapan beliau, ungkapannya bil ba'di, menggunakan kata-kata ba'di. 5 la yahfa, berdasarkan urusan atau alasan la yahfa, yang tidak samar lagi urusan ini. Jadi kalau kita merujuk jam'ul jawami, takbir atau ungkapan yang diungkapkan oleh musannif jam'ul jawami itu menggunakan ba'di, kan menggunakan rok'atin. Di dalam tepatnya begini, wal ada'u fi'lu ba'di wakila kulli ma dakhala waqtuhu qabla khuruji. Kata-kata menggunakan kata ba'di dan kata-kata kulli. Nah, sebenarnya lebih utama kata-kata rok'atin di sini karena lebih spesifik. Kalau ba'di sebagian tuh seberapa, nah gitu. Wali khabari sahihah, ini juga berdasarkan hadis Bukhari Muslim, man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka sholata. Barang siapa yang menemukan satu rakaat minas sholati, dari sholat, faqad adraka sholata, maka sungguh ia telah menemukan sholat. Ai mu'adatan, tegasnya maksudnya sholatnya secara ada. Pendapat asah. Wakila, adapun pendapat yang kedua, kil, al ada'u fi'lul ibadati, adapun ada itu mengerjakan ibadah, fi waqtiha, dalam waktunya ibadah seluruhnya maksudnya. Adapun fa fi'lu ba'dhiha fihi, adapun mengerjakan sebagian dari ibadah fihi di dalam waktunya, walau rakaatan, sekalipun satu rakaat, wa ba'duha, dan sebagian ibadah ba'dahu, setelah satu rakaat, setelah waktu, la yakunu adaan, maka tidak disebut dengan ada. Jadi menurut pendapat kaul yang kedua,
Kalau yang disebut dengan ada adalah mengerjakan ibadah sesuai waktu. Jika sebagian mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, nah jika dikerjakan demikian maka tidak disebut ada hakikatan secara hakikat. Tidak disebut ada. Kama la yakunu, sebagaimana tidak disebut, misalnya tidak bukti atau tidak wujud. Qadhaan disebut sebagai qadha. Jadi kalau misalkan mengerjakan sebagian di waktu yang memiliki waktu, sebagian lain di luar waktu itu, maka tidak disebut ada, juga tidak disebut qadha. Kadzalik, seperti itu. Sama. Bal yusamma biahadihima, akan tetapi dinamai pekerjaan tersebut yang sepotong-sepotong tadi majazan, majaz. Salah satu di antara keduanya majaz dinamakan, bukan dikatakan hakikat. Tidak disebut hakikat, tapi salah satu dari keduanya disebut majaz. Bitaba'iyatima, karena mengikuti perkara fil waktu, di dalam waktu, mengikuti lima ba'dahu, kepada sesudah waktu. Abil aksi, atau sebaliknya. Wahadha ma'alaihil usuliyuna, dan pendapat ini alaihi tetap atas ma'al usuliyuna dipegang oleh usuliyun, para ulama ahli usul fikih. Wa'tibaru rakaati, adapun menghitung 1 rakaat fil ada dalam ada, waduniha, dan kurang dari 1 rakaat fil qadha, masuk dalam kategori qadha, itu kama sayati, sebagian bahasan yang akan datang. Bahasan tersebut zakarul fuqaha, telah membahas atau telah menyebutkan kepada bahasan tersebut siapa al-fuqaha, para fuqaha. Wa innama dzakartuhuna, adapun di sini disebutkan apa, rakaat fil ada wa dunya fil qadha. Huna dalam bab ada ini tab'an, karena mengikuti, lil asli, karena kepada kitab asal, yaitu Jamil Jawami. Bukan hanya itu, wal khabaril madhkur, dan hadis yang tadi disebutkan tadi, mad adroka rokatan baqad adrokas soala. Waqad la yadullu lama zakaruhu lihtimali annahu fi manzala udhruhu kajununin. Jadi ini sebetulnya masih pendapat yang kedua ya. Sebut dengan masuk pendapat yang kedua. Jadi hadis yang di atas, kalau yang pertama itu untuk memperkuat akan posisi ada dan qadha, kalau menurut pendapat yang kedua, hadis itu masih memiliki kemungkinan lain. Waqad la yadullu, dan terkadang tidak menunjukkan, alama zakaruhu, atas apa yang disebutkan tadi. Zakaruhu yang menyebutkan para ulama pada mak tersebut. Lihtimali annahu, karena masih ihtimal, karena masih ada kemungkinan lain. Annahu, bahwa rakaatan, bahwa mengerjakan bahwa man adroka rakaatan, gitu ya. Bahwa annahu fi manzala udruhu kajununin, mudrik misalkan, bahwa sesungguhnya orang yang menemukan 1 rakaat pada hadis di atas, menemukan sholat semuanya, bisa saja mungkin hadis itu fi manzala udruhu kajununin, mengacu pada orang yang hilang udurnya, kajununin. Waqad baqiya minal waqti, jadi pada waktu misalkan ketika sholat zuhur, terus gila sebentar lagi cuma 1 rakaat lagi, itu ternyata sembuh. Nah, wajib kan baginya sholat ya, wajib sholat sepenuhnya sesuai dengan waktu yang ada. Gitu. Bisa saja hadis itu ihtimal ke sana. Waqad baqiya, dan sungguh masih menyisakan, sungguh tersisa. Waqad baqiya minal waqti, dan sungguh masih tersisa minal waqti, dari waktu, mayasau, apa yang luas,
mayasa'u rakaatan kepada 1 rakaat, masih memungkinkan mengerjakan untuk 1 rakaat. Fayajibu alaihi sholah, maka wajib atas orang yang tersebut tadi, keman tadi, fi man zala udhruhu, as-sholata, sholat wajib, langsung melaksanakan sholat sepasnya waktu tadi. Wahwa itu titik ya. Wahwa adapun ay waktul ibadatil muadati, adapun ada maksudnya waktul ibadatil muadati, waktu ibadah yang muadah yang dilaksanakan secara ada, itu zamanun muqaddarun laha syar'an, waktu yang diperkirakan laha bagi ibadah syar'an menurut syara. Jadi muasaan baik itu waktu yang diluaskan karena ada waktu kazamani sholatil maktubati, seperti masa melaksanakan waktu sholat fardu, wasunaniha, kan kita boleh maksudnya melaksanakan sholat wasunaniha dan sholat sunnah maktubah. Kita boleh tidak langsung sholat, misalnya azan duhur, kita tidak langsung sholat duhur, tapi misalkan mengerjakan dulu sholat sunnah dulu. Nah itu sebutnya waktu juban muasaan, waktu yang luas. Amudayakon, atau waktu yang disempitkan, kazamani shaumi Ramadan, seperti waktu melaksanakan puasa Ramadan. Karena tidak bisa alternatif, Senin Kamis dulu, nggak bisa. Awil ayamil bid, atau hari-hari yang putih 12, 3, 14 pada saat bulan terang. Nah ini juga sama, disebutnya mudayak. Faman lam yuqaddar lahu zamanun syar'an, fama lam yuqaddar, maka apapun perkara lam yuqaddar tidak bisa diperkirakan lahu bagi zamanun syar'an, masa menurut syara, ukuran waktu menurut syara, kanadirin seperti nadar, wanaflin dan sholat sunat. Nadar yang mutlaq ini nadar nafal yang mutlak, tidak disebutkan waktunya, misalkan wagorima, dan selain daripada nadar nafal yang mutlak. Wa in kana faurian, meskipun pekerjaan tersebut, ibadah tersebut faurian, sifatnya fauri, harus secara cash, gak bisa di nanti-nanti, tapi harus langsung dilaksanakan. Kal imannya seperti iman kan gak bisa ditunda-tunda, nanti aja imannya. Nah, la yusamma fi'luhu, tidak dinamai apa fi'luh, mengerjakan pekerjaan tersebut. Wa in kana faurian, itu yang tadi fama ma ini adaan, tidak disebut sebagai ada, wala qadaan, tidak juga disebut sebagai qada istilahan menurut istilah ulama ahli usul fikih. Wa in kana zamanu dorurian, sekalipun masanya telah diketahui secara pasti dengan dan mudah itu menggampang, li fi'lihi, untuk mengerjakannya. Wa min dzalika, dan dari itu yang mana? Dari itu ma la yusamma fi'luhu adaan wala qadaan. Itu ma ibadah waktu yang waktunya ibadah itu al umru, seumur. Umur waktunya. Umur kan enggak jelas. Enggak tentu ya, umur. Sudah sebentar. Kal haji, seperti haji kan kewajiban haji seumur hidup, dan itu tidak ditentukan kapan-kapannya, maka tidak bisa disebut ada, tidak bisa disebut qada. Wa tasmiyatu ba'dihim, adapun memberikan nama, pemberian nama, atau urut sebagian ulama usul fikih yang memberikan nama itu liwaktihi, kepada waktunya haji muasaan, sebagai waktu muasa, waktu yang luas. Itu tuh bukan arti yang sebenarnya, itu majazun majaz. Karena apa? Idil muasa'u, karena yang disebut waktu muasa adalah ma ya'lamul mukallafu akhirahu, waktu yang diketahui oleh mukallaf kapan akhirnya. Sementara itu wa akhirul umri, sementara akhir daripada umur, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui kepada akhir umur. Maka oleh karena itu fala yusamma, maka tidak dinamai fi'luhu, mengerjakan haji di sini,
adaan tidak dinamai yang ada, wala qadaan tidak dinamai pula qada istilahan secara istilah usul fikih. Bal yusammahuma, akan tetapi dinamai keduanya majaz. Itu majaz lah, bukan arti sebenarnya. Lughatan atau menurut bahasa saja, itu mah tidak masuk kepada istilah atau ranah usul fikih. Ka'adaidain seperti menunaikan hutang, menunaikan hutang ya bukan apa namanya itu ka'adaidain bukan hutang yang dibayar ada, bukan maksudnya. Qadaihi atau qada udain, menunaikan hutang ya, membayar hutang. Nabah telah memberikan peringatan ala zalika, atas perkara itu. Siapa al-alamatul Barmawi? Yang al-alamah Syekh al-Barmawi. Jadi tentang apa? Tentang la adaan la yusamma fi'luhu adaan la yusamma fi'luhu qadaan. Ada Syekh al-Barmawi mengarang kitab. Mengarang kitab namanya Mandumah atau Menazum Alfiyah, tapi Alfiyah khusus usul fikih. Ada. Wal asahum menurutkan kal asah anal qada, bahasa sesungguhnya qada itu fi'luha, mengerjakannya ibadah, ayil ibadatu tegasnya fi'luha maksudnya adalah ibadah, au fi'luha atau mengerjakan ibadah illa duna rakaatain, kecuali kurang dari 1 rakaat ba'da waktu, setelah waktunya. Waktu teh belum sampai 1 rakaat, nah udah asar lagi, tadi zuhur misalkan, nah itu disebutnya apa? Qada. Wal farqu baina dzir rakaati wa madunaha, adapun cara membedakan antara memiliki atau 1 rakaat sempurna dan kurang dari 1 rakaat, annaha, bahwa sesungguhnya rakaat itu tastamilu, mencakup ala mu'azzami af'al shalah, pada secara besar, bagian besar pekerjaan sholat. Id mu'azzamul baqi, kata karena sebagian besar dari pekerjaan sholat yang selain 1 rakaat tadi, kata clear seperti pengulangan saja laha, kepada itu, kepada af'al shalah, kepada sholat. Faja'lu ma ba'dal waktu, adapun menjadikan sesudah waktu, tabi'an mengikuti laha, kepada rakaat pada rakaat tadi, bi khilafi madunaha, berbeda perkara yang kurang dari 1 rakaat gitu. Ikut, jadi setelah apa yang dikerjakan, misalkan 3 rakaat setelah zuhur selesai, 1 rakaat, misalkan kita melaksanakan satu sholat zuhur di akhir waktu karena udzur ataupun sebab udzur, pas udah 1 rakaat, yang 3 asar, pas rakaat yang keduanya udah adzan asar, nah maka yang lain itu ikut kepada yang pertama. Itu disebutnya ada ya. Kalau qada sebaliknya, kurang daripada 1 rakaat. Jadi yang misalkan yang setengah rakaat tadi ikut kepada yang 3 rakaat gitu, karena ikut kepada bagian yang terbesar. Bi khilafi madunaha, berbeda surah dengan kurang dari 1 rakaat gitu. Wakila, ada pendapat yang kedua menyatakan al-qada'u, yang disebutkan qada itu fi'lul ibadati, mengerjakan ibadah, au ba'diha, atau sebagian ibadah, walau duna rakaatin, sekalipun kurang dari 1 rakaat, ba'da waktiha, setelah waktunya. Jadi waktu zuhur selesai teng janjur, nah itu namanya qada. Wa ba'dul fuqaha, adapun sebagian fuqaha berpendapat haqqaqa, mentahqiq, menahqiq kaul ini, kaul apa? Kaul kil al-qada fi'lul ibadah au ba'daha walau duna rakaatin. Payu sama, maka dinamai apa mafil waktu, apa yang ada dalam waktu,
adaan sebagai ada namanya dalam waktu, masuk kecakupan kategori waktu. Wa ma ba'dahu, adapun setelah waktu teng qadaan dinamai qada. Kenapa itu tadarukan ilatnya? Karena menyusul bidzalikal fi'li dengan pekerjaan tersebut, tadarukan lima sabaqo terhadap urusan yang terdahulu, li fi'lihi untuk dikerjakannya. Untuk dikerjakan apa muqtadin, apa yang mendorongnya gitu. Karena faktor-faktor untuk mendorong melaksanakan perkara ke perkara yang wajib itu udah duluan, udah ada, wujuban atau nadban, baik wajib ataupun sunnah. Sawaun kanal muqtadi, sekalipun sama saja orang yang melaksanakan qada itu minal mutadarik, dari orang yang menyusul, kama fi qada sholatil matrukati, sebagaimana dalam qada salat yang ditinggalkan bila udhrin, tanpa udzur, amin ghairihi, atau selain tanpa udzur. Kama fi qada'in naimi, sebagaimana mengqadanya orang yang tidur as-sholata, kepada sholat, wal haidi as-sauma, dan orang yang wanita yang haid as-sauma, mengqada puasa. Fa innahu sabaqo, karena sesungguhnya telah lebih dulu muqtadin, perintah, li fa'lihima, untuk mengerjakan qada, untuk mengerjakan sholat dan saum, min ghairi naimin. Jadi perintah ini mengarah kepada selain, arahnya itu kepada selain orang yang tidur, wal haid, arah perintahnya selain kepada orang yang haid. Sudah ada perintahnya terlebih dahulu. Lamin huma, bukan dari orang haid, bukan dari orang yang naim, bukan. Awalnya demikian. Wa inin aqoda sababul wujub, dan sekalipun telah jadi sababul wujub, wa inin aqoda, dan cukup wa inin aqoda, sekalipun mengikat apa sababul wujubi, sabab-sabab wajib, awin nadbi, atau sebab-sebab sunnah, pihakihima, pada hak orang yang naim, pada orang yang tidur, wal haid, dan orang yang haid. Jadi kan sebab-sebab berupa telah masuk waktu, juga telah terpenuhinya syarat taklif, nah itu kena kepada orang yang naim dan orang yang haid, kepada naim dan haid sama. Terus aja si iktidho atau si perintah ini terus mengikuti orang yang naim, mengikuti naim dan haid, karena sudah masuk waktu dan taklif itu sudah ada. Wa kharaja, dan dikecualikan bitadaruki, dengan tadaruk, dan kata-kata tadaruk dikecualikan i'adatus shalah, mengulangi sholat, al muadati, yang dilaksanakan secara ada, fil waktu, pada waktunya, ba'dahu, setelah waktunya. Jadi kata-katanya di atas menggunakan kata tadaruk. Kenapa sebabnya? Karena ini untuk mengecualikan orang yang melakukan i'adah sholat tapi di luar waktunya. Zaid melakukan sholat duhur di akhir sholat biasa sampai selesai. Sesudah itu Zaid mendengar azan. Kemudian ia melihat orang yang sedang mengqadha sholat duhur secara berjamaah. Kemudian ia ikut sholat lagi. I'adah namanya. Tapi bukan i'adah namanya kalau begitu. Kalau kasus seperti ini bukan i'adah. Karena bukan tadaruk. Bukan tadaruk i'adah sholat al-mu'adah. Bukan itu. Dikecualikan dari qaid itu. Wal asahu, adapun menurut kaul asah, anal i'adata, bahwa sesungguhnya i'adah, fi'luha, mengerjakannya i'adah,
ayal ibadati, tegasnya ibadah, maksudnya ibadah. Waktuha, waktunya, adapun waktunya ibadah, waktaha ayal ibadati, maksudnya ibadah, waktaha pada waktunya ibadah, sanian pada waktu yang kedua. Ini saya ulangi lagi ya. Wal asahu, menurut kaul asah, annal i'adata, bahwa sesungguhnya iadah itu fi'luha, mengerjakan ibadah. Waktaha, di dalam waktunya ibadah, sanian yang kedua. Mutlakon, secara mutlak. Jadi mengerjakan ibadah pada waktu yang kedua. Sawaun akana li udrin, sama saja akana apakah ibadah itu li udrin disebabkan udur, min kholalin disebabkan ada kecacatan. Misalkan fawatu ruknin, tertinggalnya rukun atau syarat, tapi dengan udur seperti lupa. Awalan, pada sholat yang pertama. Au husuli fadilatin, atau dalam rangka menghasilkan fadilah, supaya menambah fadilahnya. Lam takun fi fa'liha, yang tidak ada fadilah ini fi fa'liha, di dalam mengerjakan ibadah, awalan atau sholat, fi awalan pada waktu yang pertama. Sholat yang pertama tidak kurang fadilahnya karena berjamaah. Nah ini likaunil imam, karena adanya imam, a'lamu, lebih alim, aura'u, atau imam lebih waro, awil jamu aksaru, atau berjamaahnya lebih banyak, karena hasil fadilah mengerjakan i'adah tersebut. Awil makanu, likaunil imam, ya berarti awil makanu, awal tempatnya, asyrafu, itu lebih mulia, amliu, nah itu lebih mulia. Jadi itu usul dalam rangka untuk menghasilkan fadilah. Surah yang kedua, amli ghairi udrin, atau bukan selain udur yang zahir, bi anistawat, surahnya sama dua jemaah tersebut. Sama dua jemaah tersebut. Sama ini mah bukan karena udur. Jadi ketika melaksanakan sholat jamaah yang pertama, jumlah dan kualitasnya sedemikian sama, ketika melaksanakan jamaah yang kedua juga sama seperti yang pertama secara kuantitas dan kualitasnya. Auzadatil ula, atau telah bertambah atau menambah apal ula, jamaah yang pertama, menambah bifadilatin, dengan fadilah. Nah itu yang surah yang li ghairi udrin. Wakila, adapun menurut pendapat kil, al-i'adatu mukhtasatun bi kholalin. I'adah itu mukhtasatun, dikhususkan bi kholalin, sebab adanya kecacatan fil awali, pada sholat yang pertama. Wa alaihi dan atas kil ini al-aktsaru, mayoritas ulama. Mayoritas ulama ya di sini. Mayoritas ulama usul fikih. Wakila, ada pula kil yang mengatakan bila udri, disebabkan udur, asyamil, yang mencakup udur ini, lil kholal, karena kholal, karena ada kecacatan, wali husuli fadilatin, atau karena menghasilkan fadilah. Lam takun, yang fadilah ini tidak ada, fi awalin, pada sholat yang pertama tidak ada. Jadi kalau kil yang pertama udrin, ya, yang pertama adalah i'adah khusus disebabkan kholal. Kalau kil yang kedua asyamil li kholal wali husuli fadilatin lam takun fil awal. Ini mayoritas fuqaha di sini ya. Wa dzikrul awal, dan adapun menyebutkan kata-kata awal itu min ziyadati, dari tambahan musannif, tambahan
Syekh Zakaria Al-Ansari, wa huwa makhtarahul aslu, yaitu awal ini ma perkara ikhtarahu yang memilih kepada ma al aslu asal. Syekh Tajusubki dalam Jam'ul Jawami, kitab asal, fi syarhil mukhtasar, di dalam syarah mukhtasar. Ini mukhtasar Ibnu Hajib maksudnya. Wa yumkinu, dan memungkinkan hamlu awali kalami, mengarahkan hamlu awali kalami, awal dari pembicaraan musonif kuna dalam bab qadha ini, alaihi, atas makhtarahul aslu. Apa makhtarahul aslu? Yaitu tadi yang awal disebutkan bahwa menarjih pendapat yang mengatakan asoh, menarjih yang mengatakan mutlaqon, baik itu karena uzur min kholalin fi fa'liha awalan aw husuli fadilatin am li ghairi udhrin. Tuh, kama bayantuhu fil hasyiyah, sebagaimana telah aku jelaskan fil hasyiyah, pada hasyiyah. Wa bima dzukir, dan dengan perkara dzukir dan disebabkan apa-apa dzukiro yang telah dituturkan, ulima, maka diketahui apa takriful muaddi, takrifnya orang melaksanakan sholat secara ada, wal muqdi, dan orang yang melakukan sholat secara qadha, wal muadi, dan orang yang melakukan sholat secara i'adah. Bi ayyuqala, penjelasannya seperti diucapkan alal ashah, menurut pendapat ashah, al muadi, orang yang berada, masalan, contohnya ma fa'ala mimma marra fil adai fi waqtihi. Ma fa'ala, apa-apa yang dikerjakan oleh musolli, orang yang sholat, mimma marra, dari apa yang telah lalu, ma fil adai, dalam fil adai, di dalam ada, fil adai secara ada, fi waqtihi, di dalam waktunya. Wakis, dan kiaskan bihi dengan mithlu, dengan ini, dan contoh tadi al akhirina, yang lain. Contoh al akhirina yang itu, yang tadi, berarti yang muqdi sama muadi. Berarti dua nih, dua di sini. Al akhirah ini dua yang akhir, yang tadi muqdi sama muadi. Wa anal i'adata qismun minal adai, dan bahwa sesungguhnya i'adah itu bagian daripada ada. Fahiya akhassu minhu, dan si i'adah ini lebih khusus daripada ada. Jadi nisbahnya umum khusus min itlaq. Umum khusus min itlaq. Wa alaihil aktsar, dan berpegangan pada pendapat ini, i'adah qismun minal ada. Jadi i'adah itu bagian terkecil daripada ada. Jadi setiap i'adah itu pasti ada, tapi tidak setiap ada itu i'adah. Al-aktsaru, mayoritas fuqaha. Wakila, ini pendapat yang kedua, qasimun lahu, merupakan pembagi lahu, bagi yang disebut dengan i'adah itu adalah qasimun lahu, pembanding lahu, bagi si i'adah. I'adah itu pembanding bagi ada. Walaihi, dan atas pendapat kil, masya telah berjalan siapa, al-Baydawi, Imam Baydawi. Jadi pendapat ini dipegang oleh Imam al-Baydawi, haitsu qala, sekira-kira beliau mengatakan, al ibadatu, ibadah itu, in waqa'at fi waqtihal muayyan, jika dilaksanakan pada waktunya ibadah al-muayyan yang ditentukan, walam tasbik, dan tidak didahului bi adain mukhtalin, dengan ada mukhtalin yang merusak, adaun disebutnya ada. Wa illa, jika tidak demikian, ay wa ilam tasbik bi adain mukhtalin, fa adatun disebutnya yang ada. Oke, jadi pendapat ini ya, pendapat jadi nisbahnya nisbah tabayun, bukan umum khusus min itlaq, tapi tabayun. Jadi berbeda antara, jadi si i'adah ini bagian dari penjelas daripada ada, gitu. Jadi
kata Al-Baydawi, ketika misalkan kita melaksanakan sholat pada waktunya yang tertentu, misalkan waktunya yang jelas tertentu, tapi tidak, si ibadah ini tidak didahului biadain, tapi tidak didahului oleh biadai mukhtalin dengan melaksanakan hal yang merusak. Jadi sempurna syaratnya, rukunnya, sekalipun memang lupa yang merusak, misalnya begitu ya. Nah, fa'adaun itu disebutnya ada. Wa illa, jika misalkan ada mukhtal, pelaksanaan sholat, kemudian sholat yang pertama, kemudian ada mukhtal, ada yang merusak, mencacatkan, itu disebutnya yang ada. Lakin kalamu, akan tetapi perkataan Al-Baydawi fil Mirsad, di dalam kitab Mirsad, yukhalifuhu, itu khilaf atau berbeda dengan tadi, dengan al-ibadatu in waqa'at fi waqtil muayyan wa lam tasbihin mukhtalun fa'ada'un wa ila fa'iyadatun, dengan kaul ini. Waqad dzakartuhu, dan sesungguh telah aku menyebutkan kepada kaul Al-Baydawi fil hasyiyati, pada hasyiah ma'aziyadatin, dengan tambahan-tambahan. Jadi berbeda ya. Walaupun misalkan ini perbedaan tersebut harus ditakwil. Kalau dalam hasyiah bacanya di sini harus ditakwil bahwa tetap mengarah kepada pendapat ini, pendapat in waqa'at fi waqtil muayyan ulam tasbih kebadain mukhtalin fa'adaun wa ila fa'ayatu. Di sini jelas di hasyiah ya, nanti di hasyiah ini. Ai haitsu qala fiha wa fil Mirsad lil Baydawi kama qala al-Abhari at-tasrih annal i'adata qismun minal ada, haitsu qala wa huwa ayil wajib adaun fu'ila fi waqtihil muayyan wa qada'un in fu'ila fi ghairihi wal ada'u in kana masbuqan bi ada'in mukhtalin fa i'adatun wa yan bagi ayu awila kalamahu kuna alaihi wa yukhadhu min kaunihi qisman minhu anna tutlabu wa takunu i'adatan istilahiyatan ala sahih. Kita cukup dulu di sini ya. Nah, terlalu banyak nih kepanjangan. Intinya begitu perkataan Imam Al-Baydawi. Kalau dalam hasyiah tetap harus ditakwil kepada al-ibadatu, kepada kaul yang pertama, kepada kaul kil ini ya. Kepada kaul kil ini. Ini masuk kaul kil ya. Kalau asah tetap mutlak. Nah, ini yang tetap dijadikan rujukan bahwa asah tetap mutlak, mau ada khalal, mau tidak ada khalal, mau ada fadilah atau tidak fadilah, jika dikerjakan bukan pada waktunya itu disebutnya qadha, disebutnya jika misalkan diulangi pada waktu yang kedua itu disebutnya i'adah. Wal hukmu, adapun hukum. Nah, ini ya. Wal hukmu, adapun hukum, in taghayyara, jika berubah hukum ini ila suhulatin, kepada gampang, hukum berubah gampang, li udhrin, ilatnya karena udzur, ma'aqiyami sabab, serta tetap berdirinya sebab. Jadi sebab masih tetap mengiringi, ada lil hukmi, bagi hukum, sebab hukumnya masih ada, al asli, yang asal ada tetap. Farukhsatun, maka hukum tersebut, maka taghyirul hukmi ila suhulatin disebutnya rukhsah. Wajibatun, rukhsah itu wajib, wa mandubatun, dan sunnah, wa mubahatun, dan mubah, wa khilaful aula, dan khilaful aula. Jadi khutbah itu yang wajib ya, jadi perubahan-perubahan itu. Nah, langsung dicontohi di bawahnya. Ka'akli maitatin, seperti makan bangkai. Bagi orang yang darurat. Jadi darurat ini maksudnya tidak ada lagi makanan, yang ada hanya bangkai-bangkainya, ada pula manusia, kan tidak boleh makan manusia, maka dimakanlah bangkai. Maka si hukumnya jadi wajib itu memakan bangkai, karena untuk menyelamatkan nyawa. Wa qasri, seperti qasar, bisyartihi, dengan syarat-syarat qasar, wa salamin, dan jual beli salam.
wa fitri musafirin, dan berbuka orang yang musafir, la yadurruhu shaum, yang tidak membuat madarat, tidak mencelakai bagi si musafir apa asomu saum. Jadi si musafir yang memang dalam perjalanannya puasanya tidak membuat ia sakit. Nah, itu namanya apa? Rukhsah, namanya rukhsah. Kita baca ini ya. Wal hukmu, adapun hukum, wal hukmu ayy syar'iyyu, maksudnya hukumnya hukum syara, bukan hukum adat maupun hukum akal. Idil kalamu fihi, karena pembicaraan itu fihi di dalam masalah hukum syara. Ya kita kan ngomongnya bukan dalam ilmu kalam. Kalau ilmu kalam kan ketika bicara hukum pasti hukum akal. Jadi insyiraf hakikatnya mengarah ke sana. Inta ghayyara, jika hukum ini berubah, min haitsu ta'alluquhu, dilihat dari aspek yang berkaitnya hukum, min su'ubatin lahu alal mukallaf, min su'ubatin dari kesulitan, lahu min su'ubatin dari kesulitan, min su'ubatin lahu bagi ta'aluk, di ta'aluknya itu su'ubah alal mukallaf, kepada mukallaf, ila suhulatin, ta'aluknya berubah, ila suhulatin tadinya susah, ila suhulatin kepada gampang, ka anta ghayyara min hurmatin, surahnya seperti berubah. Ini ta'alukul hukum maksudnya, min hurmatin dari haram, min hurmati syai'in ila hilihi, dari mengharamkan sesuatu kepada halal sesuatu, li udrin disebabkan hudur, ma'akiyami sabab lil hukmil asli, serta masih terpancangnya sebab pada hukum yang asal, al mukhtalifi anhu lil udri, al mukhtalifi anhu yang diikhtilafkan, anhu dari al, atau al mukhtalifi dari yang diikhtilafkan, anhu ta'aluknya, li udrin karena udur. Nah, karena udur, faruhsatun ay fal hukmu sahlul al madhkur, maka hukum kemudahan yang disebutkan tadi yusama rukhsatan, disebut dengan rukhsah. Hukumnya disebut ta'alluqul hukm, taghyir ta'alluq, jadi berubahnya hukum dilihat dari ta'alluqnya, nyantelnya hukum. Kalau sebabnya masih ada ya. Wahya bi iskanil kha, kata-kata rukhsah ini dengan disukun kha, aktsaru min dhammiha, itu lebih banyak. Lughatus suhulati, ini merupakan bahasa yang lughah yang suhulah, yang gampang. Jadi kata-kata rukhsah itu lebih banyak digunakan, rukhsah kha-nya disukunkan. Walaupun ada yang mengatakan rukhsah mendomakan kha-nya. Wajibatun, yang wajib, wa mandumatun dan yang sunnah, wa mubahatun dan yang mubah, wa khilaful aula dan khilaful aula. Hadhihi sifatul lazimah, ini sifat yang tetap. Jadi ini merupakan sifat yang tetap. Wajib, mandubah, mubah, khilaful aula, kan gitu. Sebagai bayan, sebagai penjelas, li aqsamir rukhsati, untuk pembagian rukhsah al mumasil, yang dicontohkan lah bagi rukhsah, ala hadza tartib, berdasarkan ketertiban ini, bikauli dengan ucapan musannif, kata musannif, ka aqli maitatin lil mudharin. Jadi kata-kata wajibah nih sesuaikan contohnya, ini loncatnya ke sini. Wajibat seperti akli maitatin lil mudharin, wa qasrin loncatnya mandubah, ini disunatkan. Min musafirin biqaidin zidtuhu biqaulihi bisyartihi. Jadi kata musafir itu terus pakai qaid yang aku tambahkan dengan bisyartihi. Bi an kurihal qasru au syakka fi jawazihi, harus memenuhi syarat. Seperti apa? Bi an kurihal qasru au syakka fi jawazihi. Wa kana safaruhu yablughu thalatha marahil fa aktsaru wa lam yakhtalif fi jawazi qasrihi kama huwa ma'lumun min mahalihi.
Jadi qasar bagi yang musafir tapi dengan syarat-syaratnya apa? Bi an kurihal qasru. Jadi si hukumnya tadinya boleh menjadi apa? Menjadi mandub. Bi an kurihal qasru, seperti si qasar ini tidak disukai. Au syakka fi jawazi, atau si orang yang berqasar itu ragu-ragu boleh atau enggak. Wa kana safaru, sementara perjalanannya itu sampai 3 marhalah bahkan lebih. Walam yakhtalif fi jawazi qasrihi, dan tidak diikhtilafkan dalam kewenangan melakukan qasar atau apakah qasar ini qasar yang dibolehkan atau qasar yang maksiat. Kama huwa ma'lumun mimahlihi, sebagaimana penjelasan ini sudah maklum mimahlihi pada penjelasan pada tempat qasar. Ini jelas ya kalau ini dalam fikih, dalam fikih. Wasalamin, atau jual beli salam. Wa huwa bai'un masufun fi dhimmah bilafdi salima. Bilafdi salamin. Yaitu bai'un mausufun, jual beli yang disifati fi dhimmah dalam tanggungan bilafdi salamin, dengan lafaz salam. Ini berarti ini nyambungnya ke sini matriksnya. Mubahah ya. Nah, nanti wa fitri musafirin. Nah, ini mah kalau ini khilaful aula. Wa fitri musafirin, dan berbukanya orang yang puasa fi zamani saumin wajibin, pada waktu puasa wajib, as-sholatan secara asal. Au binadrin, atau disebabkan nadar, au qadain, atau qada, au qadai mafata, atau mengkodoi apa-apa yang telah luput bila ta'adin, bukan unsur sengaja. Ini. Jadi ini hukumnya la yudurhu, tapi dikoidi ya. La yudurhu saum, tapi tidak membuat mudarat baginya as-saumu, puasa. Nah, jadi ini sebutnya apa? Khilaful aula. Kalau misalkan memiliki kemampuan, puasa saja walaupun dalam musafir. Kan ini khilaful aula ya sini ya. Fa'in darahu, jika misalkan membuat sulit, darra madarat baginya, bagi yang puasa, fal fitru, maka berbuka puasa aula, itu lebih utama. Wal makna, adapun maknanya, anna rukhsata, bahwa rukhsah di atas, kahilil madhkurati, seperti halnya hal-hal yang disebut tadi, min wujubin, halalnya yang tadi, berupa apa? Berupa wujub, berupa nadbu, berupa ibahah, berupa khilaful aula. Wa hukmuha, dan hukumnya madhkurat itu al asli, hukum asalnya al hurmatu, hurma haram. Wa asbabuha al khabthu, dan sebab-sebab hukum haramnya adalah al khabthu, jijik, bil maimati, pada bangkai. Yang pertama, waduhuli waqtaya sholat, dan telah masuk 2 waktu sholat, fil qasri, pada puasa. Terus wasaumu, dan puasa pada ini berbuka ya. Ini masuknya ke sini. Ini maksudnya kalau misalkan pada qasar sudah masuk waktu sholat, kalau puasa adalah al-fitru, berbuka. Li'anahu, karena sesungguhnya itu dukhuli waqtayil sholah, itu sababun liwujudi dukhulil waqti. Karena ketika memasuki waktu itu merupakan sebab bagi wajibnya sholat secara sempurna. Sebab kalau itu wasaumu, dan puasa. Jadi ketika misalkan ketika masuk puasa, ya wajib puasa. Jadi puasa itu sendiri yang menjadi sebab. Wal ghararu, dan ada unsur tipu daya, fisalami, pada jual beli salam. Wahia, dan gharar atau wahia, ini masuknya ke, sebentar dulu, wahia adapun asbab. Nah, asbab aja ya.
Wahia adapun sabab-sabab itu qaimatun berdiri halal hali ketika kondisi halal. Wa a'dzarul hilli adapun udur-udur kehalalan itu al-iddirar madarat wa masyaqqatu safar dan masyaqqatu safar. Kalau misalkan tadi wa a'dzarul hilli al-iddirar tadi udur yang menyebabkan ini bangkai menjadi halal yaitu butuh, kalau enggak akan meninggal dunia, harus makan di bangkai. Atau wa masyaqqatu safar dan masyaqqatu safar ini merupakan a'dzar yang udur yang menghalalkan bolehnya qashar, masyaqqatu safar. Wal hajatu ila thamanil ghallat dan membutuhkan kepada harga dari keuntungan qabla idrakiha sebelum menemukan atau mendapatkan dari dari salam, sebelum mendapatkan isaman ya. Wa suhulatul wujub dan gampangnya kewajiban fi aqlil maitati. Jadi kalau misalkan kewajiban ini dapat mudah ditemukan fi aqlil maitati, ini akan menjadi wajib walaupun misalkan ini adalah memakan bangkai, karena limuwafaqatihi ghardun nafsi, karena sesuai dengan tujuan untuk mempertahankan jiwa, fi baqaiha dalam mempertahankan nafas. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Wakila ada pula pendapat yang mengatakan innahu azima. Oh, ini namanya azima. Lisu'ubatihi karena kesusahan atau karena susahnya. Lisu'ubatihi karena susahnya disubatihi karena susahnya wujub. Nah, susahnya wujub. Tadi wasulatul wujub nih, wasulatul wujub. Wa minar rukhasi al mubahi. Nah, ini sebutnya kila mendapat ini sebutnya azimah. Tapi kalau yang tadi mah tetap aja rukhsah bahasanya. Wa minar rukhsati al mubahati ibahatu tarkil jamaati, dan dari sebagian rukhsah yang dibolehkan yaitu bolehnya meninggalkan jamaah fi shalah pada waktu sholat lima rodin disebabkan karena sakit au nahwihi atau seumpama sakit. Wa hukmuhu adapun hukumnya itu tarkul jamaah al asli yang asal itu al karoha makruh, wasababu dan sebab-sebabnya makruh karoha itu qaimun halal ibaha itu berdiri atau tegak ketika waktu mubah, wahwa ketika waktu dibolehkan, wahwa al-infirad yaitu menyendiri, fima yatlubu fihi al-ijtima di dalam perkara yang memang dituntut di dalamnya al-ijtima untuk berjamaah min syairul islami dari syair-syiar keislaman. Nah, waqad bayantu dan aku telah menjelaskan hal itu fil hasyiyah dalam hasyiyah menjelaskan dalam hasyiyah kamiyatu aqsami rukhsah kuantifikasi atau jumlah pembagian rukhsah al-hasilati yang hasil bil intiqali dengan cara beralih min hukmin dari hukum ila akhara kepada hukum yang lain. Wa qadiyatu madzukir adapun ketetapan dari apa yang disebutkan dari hasyiyah tadi, anna rukhsata la takunu muharramatan. Jadi bahwa rukhsah itu tidak ada rukhsah muharramatan diharamkan, wala makruhatan dan tidak ada rukhsah makruhatan itu dimakruhkan. Wahwa dan keterangan anna rukhsah la takunu la wahwa ya sebentar ya. Anna rukhsata bahwasanya rukhsah la takunu tidak ada rukhsah itu muharramatan diharamkan, wala makruhatan dan tidak ada rukhsah itu makruhatan dimakruhkan. Wahwa dan tekan wahwa kama qol iraqi fi dhahiri khabarin innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsasuhu. Nah,
Wahwa, dan keterangan ini anna rukhas la takunu muharramatan wala makruhatan. Kama qala Iraqi, sebagaimana telah mengatakan kepada keterangan tersebut siapa Iraqi fi dhahiri khabari, dalam zahir khabar hadis, in Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu, Allah mencintai, antu'tia, memberikan karunia, antu'tia, untuk memberikan rukhasuhu, kerusuhan Allah. Wa makila, adapun yang dikatakan kila anha takunu kadzalik haitsu kila inal istinja bi dhahabin aw fidatin yujzi'u. Adapun ketika ada yang mengatakan bahwasanya rusuh itu kadzalik, itu bisa muharramatun makruhatun, haitsu kila, saya dikatakan inal istinja bi dhahabin aw fidatin yujzi'u ma'anahu haram, bahwa istinja dengan emas atau perak. Wah, hebat nih istinjanya, miliuner nih. Yujzi'u itu cukup, ma'anahu haramun, padahal istinja dengan dhahab itu haram. Wa anal qasra liduni thalathi marahil, bahwa qasar kurang daripada 2 marhalah itu jaiz boleh, ma'anahu makruhun, padahal itu hukumnya makruh. Kama qala Mawardi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mawardi. Ini ujiba, dijawab, ana awaluhuma bil istinja bimadzukir jaiz, bahwa awalnya istinja dengan dhahab itu boleh menurut kau sahih. Ai fi ghairi ma tubi'a aw huyi alaka, khusus pada dhahab yang memang tidak dicetak, aw huyi alidzalika, atau disediakan untuk matubi'a, untuk itu. Jadi sudah dicetak, ini udah sudah ditentukan misalkan oleh pemerintah sebagai alat tukar misalkan. Amma fihi, adapun di dalam persoalan tadi, fayujau, maka dijawab bi anna hadil hurma laysat li khususil istinja, bahwa keharaman itu bukan untuk khusus istinja, hatta takuna rusotan, sehingga istinja dengan emas dan fiddah itu jadi rusoh, bal umumil istimal, akan tapi digunakan untuk umuman penggunaan. Wa anthanihima bi anal Mawardi arada anhum makruhan karohatan ghairu syadidin, dan dijawab dari penukilan tadi dari Al-Mawardi, yang kedua dari kaul tadi, bahwa bi anal Mawardi, bahwa Imam Mawardi arada anhum makruhun, bahwa sesungguhnya istinja dengan dhahab bahwa dengan tadi qasar 3 marhalah itu makruh. Itu makruhnya maksud karohata ghairu syadidin, bukan makruh yang tidak berat, bahwa makruhnya makruh yang tidak berat. Wa hadza bimana khilaful aula, dan ini semakna dengan khilaful aula. Walaka, dan bagimu bisa mengatakan, antakula, bisa mengatakan rukhsah itu innamal lam tusaf bil hurmah, sesungguhnya rukhsah itu tidak bisa disifati dengan hurmah, li su'ubatiha, karena kesusahannya rukhsah mutlakun secara mutlak. Wa hadza muntafin fil karoha, dan ini dinafikan pada karoha, kahilafil aula, seperti khilaful aula, li'annahuma, karena karoha hilaful aula sahlani, itu lebih mudah binisbati ilal hurmah, dinisbah kepada haram. Nanti kita lanjutkan wa illa nih, wa illa ay wa illam yataghayyaril hukmu kama dzukir bi alam yataghayyar ka wujubil maktubat aw taghayyar ila su'ubatin ka hurmatil istiyad bil ihram ba'da ibadati qablahu aw ila sulatin kali udhin ka hili tarkil wudu li sulatin thaniyatin mathalan lima lam yahdits ba'da hurmati bi ma'na khilaful aula aw li udhin la ma'aqiyami sabab li hukmil asli ka hibati tarkil thiyabin wahidin minna li usyratin bil minal kufari, li asyratin minal kufari bil qital. Banyak ya bahasannya ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lanjutkan lagi, ini masih panjang bahasannya.